Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alimul ulama, para tuan guru, para ustadz yang alhamdulillah malam hari ini banyak hadir bersama kita. Ustadz Sahrin Al-Pantuni, Ustadz Mas Ari, Ustadz Mukhtar Ali, begitu pula yang jauh dari kampung sebelah Ustadz Cece, Ketua DMI Haja Mukti, serta ustadz lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan senantiasa dirahmati Allah, keluarga Sahibul Musibah, keluarga besar Bapak Mawi Haryadi bin Samin, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat naungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pak RT, Pak RW yang kami hormati, Bapak Ibu Jamaah Majlis Tahlil rahimakumullah. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang begitu mulia, dalam acara yang mulia, dalam rangka mendoakan guru kita, saudara kita, keluarga kita, Ustadz Mawi Haryadi yang telah mendahului kita semua 3 hari yang lalu. Ini malam yang ketiga. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di majlis ini, dengan doa kita, zikir kita, tahlil kita, tadarus kita surat Yasin, menjadi penyebab diampunkannya dosa-dosa beliau. Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan alam kuburnya bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, selain itu kita juga menghibur keluarga yang ditinggalkan. Malam hari ini yang kumpul begitu banyak, luar biasa, lebih dari 40 orang. Menandakan insyaallah beliau orang baik, ahlul jannah. Beliau selama ini kita kenal seorang mujahid yang memang menghabiskan hidupnya selain untuk keluarganya juga untuk masyarakat. Rutin hadir di majlis-majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Jamaah rahimakumullah, selain itu malam hari ini kita juga menjalankan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Aktsiru dzikril maut." Banyak-banyaklah engkau mengingat kematian. Kematian guru kita Ustadz Mawi itu nasihat buat kita, peringatan buat kita, untuk mengingatkan kita semua bahwa pada waktunya kita juga akan mengalami hal yang sama. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap kita pasti akan mengalami kematian. 3 hari yang lalu Allah ingatkan lewat guru kita, saudara kita, tetangga kita. Beliau mendahului kita semua.
maka pada waktunya nanti kita juga pasti akan mengalami hal yang sama. Maka acara hari ini peringatan untuk kita zikrul maut. Dan dalam terusannya, kalau kita mengingat-ingat, banyak mengingat kematian, akthiru zikrul maut yumahkhisudz dzunub fa innahu yumahkhisudz dzunub. Maka orang yang banyak mengingat kematian akan menjadikan Allah untuknya mengampuni dosa-dosanya. Sebab kalau orang ingat mati, ingat akhirat. Kalau orang ingat mati, maka imannya pasti bertambah. Setiap orang yang ingat akhirat, imannya bertambah, menjadi penyebab Allah turunkan ampunan untuknya. Maka mudah-mudahan yang hadir selepas dari tempat ini kembali ke rumah, Allah ampuni semua dosa kita semua. Wa yazhiduz dunya. Yang kedua, kalau kita banyak mengingat kematian, kita semakin zuhud dengan dunia. Zuhud itu bisa dimaknai semakin melepaskan diri kita dari cinta kepada dunia yang tidak berdampak kepada akhirat. Urusan dunia dia semakin zuhud, gak semakin ngoyok dengan urusan dunia. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, wahai Imam, perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti apa? Kata Imam Al-Ghazali, engkau pergilah ke tengah laut. Setelah engkau sampai di tengah laut, celupkan jarimu ke air laut. Setelah kau celupkan jarimu ke laut, kau angkat jarimu, maka pasti ada yang menetes dari jarimu. Kita pergi ke laut, kita nyelupin tuh tangan kita, telunjuk kita angkat telunjuknya, ada nggak yang jatuh? Ada. Apa yang jatuh? Air. Kata Imam Al-Ghazali, air yang jatuh dari telunjukmu lah, itulah dunia, sementara air lautan itulah akhirat. Artinya kalau mau dibanding antara dunia dengan akhirat, dunia nggak ada apa-apanya, kecil sekali, sedikit sekali. Akhirat itu luas, luar biasa. Maka dzikrul maut mengingatkan kepada kita, jangan gara-gara mengejar yang setetes kita mengorbankan yang selautan. Jangan gara-gara ngejar yang setetes yang begitu banyak selautan kita tinggalin. Maka Allah ingatin lewat kematian ini agar kita yang setetes bisa didapetin, laut juga bisa didapetin, insya Allah. Jamaah rahimakumullah. Ustadz Mawi sudah melalui kita. Kita tabarukan, beliau orang baik. Kenapa kita mengatakan beliau orang baik? Dilihat tanda dari akhir kematiannya. Beliau meninggal di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Dalam sebuah hadis dan banyak ulama mengatakan salah satu ciri orang yang husnul khatimah itu meninggalnya di hari Jumat. Dan orang yang meninggal di hari Jumat, Allah bebaskan dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, dan Allah bebaskan dari siksa kubur. Alhamdulillah. Malaikat datang senyum salam sama Ustadz. Kita juga pengen meninggalnya hari Jumat, tapi kan dikasih apa enggak kan nggak tahu. Berapa banyak orang pengen meninggalnya malam Jumat, hari Jumat, meninggalnya hari Rabu, hari Minggu. Betul apa betul? Yang nyolatin begitu banyak kalau hari Jumat, pada Jumatan disolatin luar biasa jamaahnya. Yang nganter ke pemakaman luar biasa, termasuk yang doa ini malam ini luar biasa banyaknya. Insya Allah tanda husnul. Pertanyaannya zikrul mautnya, kita pengen husnul khotimah apa enggak? Kan gitu.
Pasti setiap kita kalau ditanya pengen husnul, nggak ada orang yang nggak pengen husnul. Makanya kalau sholat suka-suka kan kita baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Emang ada bisyukul khotimah? Emang ada ngomong apa begitu? Kan nggak ada ya. Pengennya husnul khotimah. Cuman Rasul mengingatkan dalam hadis sahihnya, orang meninggal bagaimana hidupnya. Maaf. Ini anak remaja kalau mau ke puncak dingin apa dingin? Dingin. Tahu dingin puncak yang disiapin apa? Jaket, karena tahu puncak dingin. Mau datang ke pengajian, maaf di lapangan terbuka, gerah panas. Yang dibawa apa? Kipas. Betul apa betul? Maaf, tahu dingin kita punya persiapan, jaket. Tahu gerah punya persiapan, kipas angin. Mau mudik kemarin lebaran ada persiapan nggak? Ada. Bensinnya dipenuhin dulu, masuk servis dulu. Nyampe RT Mamat sampai ngantri tuh servis motor mau pulang kampung. Bener apa bener? Anak muda mau tahun baruan. Ya kan tahun baru ntar malam kan dari pagi udah disiapin. Ada yang nyiapin jagungnya, nyiapin ayamnya, nyiapin motornya, macam-macam disiapin. Mau ngapain? Tahun baruan. Walaupun mungkin gak jadi karena hujan gede gak jadi tahun baruan. Betul apa betul? Artinya kita mau tahu sesuatu kita nyiapin. Kenapa sesuatu yang pasti terjadi kita nggak nyiapin? Yang namanya kematian pasti. Kalau ke puncak bisa batal, kita aja nyiapin. Mau kondangan panas bisa batal. Hujan, kita nyiapin tuh. Mau pergi tadi tahun baruan bisa batal, kita nyiapin. Tapi kenapa untuk yang pasti kita nggak nyiapin? Mestinya untuk sesuatu yang pasti harus lebih disiapkan. Ada yang menarik. Ustaz Somad pernah cerita ada kisah nyata yang dialami oleh jamaah beliau. Ada salah satu jamaah beliau dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Cipto, RSCM. Di ruang ICU sudah seminggu, nggak sadar diri. Dokter manggil keluarganya. Dikumpulin keluarganya, apakah dokter? Maaf, kami telah berupaya semaksimal mungkin. Lebih baik dibawa pulang. Artinya dokter sudah nyerah, sudah dibawa pulang. Begitu dokter ngomong silahkan dibawa pulang, keluarga nyiapin. Begitu mau dibawa pulang, ini maaf, yang tadi sedang di ruang ICU pingsan, tahu-tahu bangun duduk, bangun. Orang kaget, loh kok bangun? Iya. Keluarganya tanya, apa yang membuat engkau bangun? Saya ngimpi. Apa ngimpinya? Ngimpi Ustadz Somad datang, dia nanya, kapan jadwal tabligh akbar di tempat lo? Ini cerita dengan Ustadz Somad. Dalam mimpinya Ustadz Somad datang, kapan jadwal tabligh akbar di tempat kamu? Ditanya jadwal, dia kaget, dia bangun. Dari pingsannya dia bangun. Dibawa ke Medan, pulang ke Medan, bikin tabligh akbar. Ustadz Somad datang, baru nanya Ustadz Somad tentang tadi ketika dalam keadaan koma. Ustadz Somad mengatakan, engkau koma berapa hari? Apa yang kau temui ketika koma? Ya ngimpi ketemu Ustadz. Ustadz datang nanyain jadwal, makanya saya begitu bangun saya bikin tabligh akbar. Ustadz Somad kemudian menanyakan, maaf, kamu sebelum tidur ngapain? Saya lihat YouTube Ustaz. Oh, kalau di kantor istirahat kamu ngapain? Saya lihat video Ustaz. Kalau kamu mau tidur apa yang kamu lihat? Ceramahnya Ustaz. Saya begitu terkesima. Psikologisnya, logikanya, karena sering lihat tadi. Pagi dia lihat, istirahat di kantor dia lihat, mau tidur dia lihat ceramah Ustaz Somad dalam keadaan maaf tidak sadarkan diri koma, yang dijumpai pun Ustaz maaf ini kalau sudah di kampung Ustaz Somad wali tuh kalau begitu
Tapi logikanya seperti itu kira-kira. Ya, artinya ternyata alam bawah sadar kita sampai nanti sakaratul maut kita datang tergantung apa yang kita lakukan ketika masih hidup. Makanya hati-hati hidup. Mati bagaimana hidupnya. Ustadz Mawi rajin baca kitab Maulid. Insya Allah sebelum meninggal sudah berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahmatullah, setiap orang yang meninggal, ruhnya itu akan lepas. Maaf, makanya orang kalau meninggal, tanya Ustaz Sahrin yang sering ngadepin nama Pak Hamil Mas Ari ngadepin orang meninggal. Itu rata-rata orang meninggal matanya terbuka, matanya ngelihat ke atas. Kenapa? Karena dia ngelihat ruh yang keluar dari mulutnya ke atas, tadi ke atas. Dimulai dari mana? Dari kaki, karena ditarik ke atas. Kaki mulai dingin, nanti naik ke atas. Pegang kaki masing-masing. Yang dingin hati-hati. Yang dingin hati-hati ya. Dia naik ke atas terus sampai keluar dari mulutnya, matanya ngelihat. Kemana ruh itu terbang? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama apa? Kain kafan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang husnul khatimah. Dibungkus dengan kain kafan dari surga menuju langit. Maaf, sebelum saya terusin sampai langit, bagian tubuh kita yang paling gampang digerakkan kan mata. Mata tuh paling gampang. Dibanding tangan butuh perjuangan, lisan, mulut juga butuh perjuangan. Yang paling enteng itu mata, paling enteng mata digerakin. Maaf, yang paling enteng digerakin saja ketika sakaratul maut belum tentu kita mampu. Apalagi yang berat. Ngedipin mata, melekin mata tuh enteng. Makanya kalau orang udah meninggal, mata kebuka, yang nutup siapa? Yang meninggal apa yang masih hidup? Ngejar Ustaz Sahrin, Babe meninggal. Kenapa? Matanya masih kebuka. Baru Ustaz Sahrin datang, ditutup kan? Maaf. Jangankan orang lain, kadang keluarganya aja nggak berani nutup mata almarhum. Manggil orang nggak berani. Belum tentu bininya yang tidur bareng sama dia berani nutup matanya. Mungkin dia takut. Dia panggil marbot, dia panggil amil, dia panggil ustadz, dia panggil imam masjid buat nutup matanya. Anaknya belum tentu juga. Mata yang paling gampang. Apalagi lisan, apalagi tangan. Susah. Ketika ruh kita sampai ke langit, ada dua malaikat yang sudah nunggu di atas langit, menjemput ruh kita. Orang yang husnul khatimah begitu sampai ke langit, ini dua malaikat langsung menyambutnya. Apa kata dua malaikat? Ini loh, ternyata orang yang masyhur di langit. Saya udah dengar namamu dan saya baru berjumpa denganmu hari ini. Tiap pagi dan sore aku dengar namamu. Kenapa dia dengar nama almarhum itu? Karena setiap pagi dan sore ada laporan amal kebaikan yang turun naik ke atas langit. Pagi laporan, sore laporan. Masyhur di langit, walaupun mungkin di bumi nggak terkenal. Nggak ada masalah di dunia, nggak ada yang kenal dia. Tapi di langit dikenal. Kenapa? Setiap pagi dan sore amaliyahnya. Maka saya dengar meninggalnya Ustadz Mawi, ingat waktu ceramahnya Syekh Soleh bin Syekh Muhammad bin Syekh Ali Basalamah. Kalau orang mau meninggal dunia, dalam satu kitab itu malaikat udah ada yang turun mendampingi. Jadi ada 3 yang turun. Kalau kita mau meninggal ada 3 yang ngumpul. Pertama pasti keluarganya yang ngumpul. Ada yang bagian yasin, ya kan? Ada yang mimpin, talqin, nuntun, keluarganya ngumpul tuh. Ada yang timbang rokok doang di luar, yang penting ngumpul, ada juga.
Ya kan? Dia mau deket takut, yang penting hadir, ngumpul, kelihatan kan begitu. Pokoknya keluarganya ngumpul. Ada juga malaikat yang turun. Ada juga setan yang turun. Bahkan setan ketika turun menjumpai orang yang sakaratul maut, itu terkadang menyerupai wajah ibunya untuk menyelewengkan imannya. Dia menyerupai wajah ibunya untuk menyelewengkan imannya. Tapi malaikat yang turun itu namanya malaikat rahmah. Malaikat mana yang turun ketika sakaratul maut? Malaikat yang suka hadir di majelis zikir, majelis ilmu. Kalau kita duduk di pengajian, itu malaikat itu turun. Nah, malaikat yang turun di pengajian ketika kita mau sakaratul maut itu turun juga, nemuin kita. Nah, malaikat tersebut yang suka kumpul di pengajian, sebelum setan mengganggu ini orang yang akan meninggal, malaikat sudah memberikan warning. Hai setan, ini mah teman saya kenal Imam Ustadz Mawi. Pengajian di Al-Ikhlas saya ketemu, di Al-Bahri saya ketemu, di Formal saya ketemu, di Al-Hidayah saya ketemu, di MI saya ketemu. Wah, di langganan saya. Jangan tahu ini urusan saya. Kenapa? Udah cek sama malaikat. Setan gak berani ganggu, dia mundur. Kenapa? Sering jumpa dengan malaikat di majelis ilmu, di pengajian-pengajian. Alhamdulillah. Tapi hati-hati, orang yang jarang datang ke pengajian, rajin ke tempat maksiat, malaikat juga datang, setan juga datang. Yang warning setannya, hai malaikat, ini mah CS-an saya. Saya kalau sama dia dari pagi sampai malam di pemancingan kagak sholat. Hai malaikat, ini mah temen saya waktu di dangdutan ngibing bareng. Dia yang ngeluarin duit 100.000 buat artisnya, dimasukin ke bajunya sampai bininya kagak tahu. Ini urusan saya, kata setan. Malaikat tahu diri, ya udah emang itu bagian lo. Akhirnya mati yang bimbing setan. Naudzubillah min. Itu tergantung hidup. Tapi orang yang husnul khatimah, malaikat yang menyembah Allah kenal banget di langit. Belum ketemu orangnya, kebaikannya udah ada. Alhamdulillah. Maka orang yang sedang sakaratul maut dalam keadaan husnul khatimah, malaikat itu terkadang membuka bagian sayapnya. Ketika bagian sayapnya dibuka oleh malaikat, orang yang sakaratul maut, Allah tampakkan, Allah liatin, Allah tunjukkan bagian dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu lihat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh akan diambil, dia senyum. Kenapa? Lihat balasan kebaikannya, surganya Allah Subhanahu. Maka banyak orang yang meninggal dalam keadaan senyum, karena Allah tampakkan balasannya, surganya Allah Subhanahu. Ustadz, katanya orang sakit, orang sakaratul maut sakit, orang dicabut ruhnya sakit banget. Betul. Kata Rasulullah, seringan-ringannya sakaratul maut seperti kulitmu ditarik. Ini kulit ditarik. Bahkan Nabi Musa mengatakan kambing hidup, domba hidup ditarik kulitnya. Itu yang paling enteng. Atau yang suka mancing, itu pancingan tuh, cantolannya masukin ke kulit, kamu tarik. Nyobain sekali-kali ya. Jangan ikan mulu. Oh begitu. Kalau kira-kira saya nggak sakit, ya siap-siap aja, berarti udah enteng dasar mautnya, kira-kira begitu. Kalau masih sakit ya jangan mati dulu begitu. Paling enteng. Tapi kenapa sampai senyum nggak kerasa? Karena lo tambahkan tadi muncul kebahagiaan. Maaf, logikanya begini. Ini ada ibu-ibu di sini. Bu, ngelahirin anak sakit nggak bu? Sakit apa sakit? Pakai banget nggak? Itu maaf, orang ngelahirin anak, ibu ngelahirin anak, itu sampai kulitnya dibelah. Yang sesar kan dibelah tuh. Yang normal sampai ada yang robek, nggak tahu apa yang robek, saya juga.
Sampai robek-robek keluar darah, bercucuran darah, sakitnya luar biasa katanya. Loh, saya kan nggak pernah ngelahirin. Tapi begitu sakit sudah keluar tuh anaknya, bayinya keluar, susternya datang gendong tuh bayi. Bu, ini anak ibu laki-laki, senyum nggak? Senyum nggak? Senyum. Sakitnya berasa nggak? Nggak berasa. Walaupun sakit dia hilang, dia senyum. Kenapa? Ngelihat kebahagiaan datang anaknya tadi. Kira-kira begitu. Nah, orang yang sakaratul maut terkadang juga malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang husnul khotimah, dilihatkan surga, dia malu. Kenapa malu? Amalku enggak seberapa ya Allah, tapi balasanmu luar biasa. Malu sama Allah. Karena malunya, dalam beberapa hadis sahih mengatakan, itu yang menyebabkan di kening orang yang sakaratul maut suka muncul keringat-keringat pula. Karena dia malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suka kelihatan kan kalau meninggal ada keringatnya Ustaz. Makanya kita mudah-mudahan husnul khatimah. Makanya di salat Allahumma hawin alaina fi syakaratil. Suka baca enggak? Suka baca enggak? Nih kadang orang, ya Allah, tetangga saya, tetangga jauh sono, bungur masuk dikit begitu. Orang pengen husnul khatimah, tapi ketika diajak zikir habis sholat, ya Allah biha, kagak mau baca. Dia kabur. Allahumma saluka salamatan fidinnya, Allahumma hawinnya, kagak dibaca juga. Padahal minta dibaca habis sholat. Hawin alaina supaya ringan. Saya kasih ijazah, mudah bisa diamalkan supaya kematian kita mudah-mudahan husnul khatimah. Kan dalam Al-Quran Allah menyebutkan kepada orang-orang yang akan mengalami kematian dalam sakaratul maut, wa qalu rabbuka, orang yang banyak menyebut Tuhannya, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, istiqomah zikir kepada Allah. Maka kalau kematian datang, malaikat akan datang kemudian mengatakan, jangan takut, jangan sedih, wala takhafu wala tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Engkau sudah istiqomah zikir menyebut nama Tuhanmu. Aku yang akan mendampingi berjumpa dengan Robmu, dengan Tuhanmu. Masya Allah. Yang hibur langsung malaikat. Maka istiqomah wa qalu rabbuka itu zikir kepada Allah pagi dan sore. Imam Syatiri, Syekh Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu an memberikan ijazah untuk kita. 3 zikir yang dibaca pagi dan sore: istighfar, salawat, tahlil. Astaghfirullahaladzim, salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tahlil, la ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya, minimal 100 kali, jangan sampai lewat. Kenapa istighfar dulu? Maaf, istighfar itu seperti gelas. Terkadang gelas kan kotor. Istighfar itu ngebersihin gelasnya. Maaf, air sebagus apapun kalau gelasnya kotor jadi kotor. Kita punya air zam-zam, tapi gelasnya kotor, dituang jadi kotor nggak? Maka ngebersihinnya lah istighfar. Maka setiap sesuatu istighfar terlebih dahulu dibersihin. Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adalah kunci pembuka diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia dan isinya ada karena lantaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, penguat amal kita agar kita bisa istiqamah dalam iman dan Islam sampai kematian kita. Makanya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Maka para jamaah sekalian, ayo saya mengajak sebelum kematian datang, lazimkan, istiqomahkan zikir, istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya pagi 100, sore 100. Sehingga pagi kita sudah punya laporan amal, sore punya laporan amal. Silahkan ditambah dengan amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.